أرادك قلبي من صميم الفؤاد. Kesultanan Cirebon 1552 sampai 1677. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi, dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Menurut Sulendraningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Atja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya ialah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban, bahasa Sunda, campuran, karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda untuk bertempat tinggal atau berdagang. Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat ialah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon, udang kecil, di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi, belenderang, dari udang rebon inilah berkembanglah sebutan kai rebon, bahasa Sunda, air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon ialah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi, dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Perkembangan awal, Ki Gedeng Alang-Alang, Kuwu atau Kepala Desa Caruban yang pertama yang diangkat oleh masyarakat baru itu ialah Ki Gedeng Alang-Alang. Sebagai pangraksa bumi atau wakilnya, diangkatlah Raden Walang Sungsang, yaitu putra Prabu Siliwangi dan Nyai Mas Subang Larang atau Subang Kranjang, yang tak lain ialah putri dari Ki Gedeng Tapa. Setelah Ki Gedeng Alang-Alang wafat, Walang Sungsang yang juga bergelar Ki Cakrabumi diangkat menjadi penggantinya sebagai Kuwu yang kedua, dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa, atau juga dikenal dengan nama Ki Gedeng Jumajan Jati, ialah seorang saudagar kaya di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Ia mulai membuka hutan ilalang dan membangun sebuah gubuk dan sebuah tajuk Jalagrahan, pada tanggal 1 Syuro 1358 tahun Jawa, bertepatan dengan tahun 1445 Masehi. Sejak saat itu, mulailah para pendatang mulai menetap dan membentuk masyarakat baru di Desa Caruban. Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana ialah keturunan Pajajaran. Putra pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya yang kedua bernama Subang Larang, puteri Ki Gedeng Tapa. Nama kecilnya ialah Raden Walang Sungsang, sesudah remaja dikenal dengan nama Kian Santang. Ia mempunyai dua orang saudara seibu, yaitu Nyai Lara Santang, Syarifah Mudaim dan Raden Sangara.
Sebagai anak sulung dan laki-laki ia tak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Pakuan Pajajaran. Hal ini disebabkan oleh karena ia memeluk agama Islam, diturunkan oleh Subang Larang ibunya, sementara saat itu, abad 16 ajaran agama mayoritas di Pajajaran ialah Sunda Wiwitan, agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Posisinya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, anak laki-laki Prabu Siliwangi dari istrinya yang ketiga Nyai Cantring Manikmayang. Ketika kakeknya Ki Gedeng Tapa yang penguasa pesisir utara Jawa meninggal, Walang Sungsang tak meneruskan kedudukan kakeknya, melainkan lalu mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon ialah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana, yang usai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman, tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian Sunan Gunung Jati, 1479–1568. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukannya kemudian digantikan putra adiknya, Nyai Rara Santang dari hasil perkawinannya dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yakni Syarif Hidayatullah 1448–1568, yang sesudah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubit zaman Khalifatur Rasulullah. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Fathahilah 1568–1570. Kekosongan pemegang kekuasaan itu kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat keraton yang selama Sunan Gunung Jati melaksanakan tugas dakwah, pemerintahan dijabat oleh Fathahilah atau Fadilah Khan. Fathahilah kemudian naik tahta, dan memerintah Cirebon secara resmi menjadi raja sejak tahun 1568. Fathahilah menduduki tahta kerajaan Cirebon hanya berlangsung 2 tahun karena ia meninggal dunia pada tahun 1570, 2 tahun sesudah Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati di Gedung Jinem Astana Gunung Sembung. Panembahan Ratu I, 1570–1649. Sepeninggal Fathahilah, oleh karena tak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada cucu Sunan Gunung Jati yaitu Pangeran Emas putra tertua Pangeran Dipati Charbon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Panembahan Ratu II, 1649–1677. Setelah Panembahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim, karena ayah Pangeran Rasmi yaitu Pangeran Sedaing Gayam atau Panembahan Adiningkusuma meninggal lebih dahulu. Pangeran Rasmi kemudian menggunakan nama gelar ayahnya almarhum yakni Panembahan Adiningkusuma yang kemudian dikenal pula dengan sebutan Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu II. Panembahan Girilaya pada masa pemerintahannya terjepit di antara dua kekuatan kekuasaan,
yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Banten merasa curiga sebab Cirebon dianggap lebih mendekat ke Mataram. Amangkurat pertama ialah mertua Panembahan Girilaya. Mataram di lain pihak merasa curiga bahwa Cirebon tak sungguh-sungguh mendekatkan diri, karena Panembahan Girilaya dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten ialah sama-sama keturunan Pajajaran. Kondisi ini memuncak dengan meninggalnya Panembahan Girilaya di Kartasura dan ditahannya Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya di Mataram. Panembahan Girilaya ialah menantu Sultan Agung Hanyakrakkusuma dari Kesultanan Mataram. Makamnya di Yogyakarta, di Bukit Girilaya, dekat dengan makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul. Menurut beberapa sumber di Imogiri maupun Girilaya, tinggi makam Panembahan Girilaya ialah sejajar dengan makam Sultan Agung di Imogiri. Terpecahnya Kesultanan Cirebon. Dengan kematian Panembahan Girilaya, maka terjadi kekosongan penguasa. Pangeran Wangsakerta yang bertanggung jawab atas pemerintahan di Cirebon selama ayahnya tak berada di tempat, khawatir atas nasib kedua kakaknya. Kemudian ia pergi ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Ageng Tirtayasa, anak dari Pangeran Abu Mali yang tewas dalam Perang Pagarage. Beliau mengiyakan permohonan tersebut karena melihat peluang untuk memperbaiki hubungan diplomatik Banten-Cirebon. Dengan bantuan pemberontak Trunojoyo yang disupport oleh Sultan Ageng Tirtayasa, kedua pangeran tersebut berhasil diselamatkan. Namun rupanya, Sultan Ageng Tirtayasa melihat ada keuntungan lain dari bantuannya pada kerabatnya di Cirebon itu, maka ia mengangkat kedua pangeran yang ia selamatkan sebagai Sultan, Pangeran Mertawijaya sebagai Sultan Kasepuhan dan Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Kanoman. Sedangkan Pangeran Wangsakerta yang telah bekerja keras selama 10 tahun lebih hanya diberi jabatan kecil. Taktik pecah belah ini dilakukan untuk mencegah agar Cirebon tak beraliansi lagi dengan Mataram. Perpecahan Kesultanan Cirebon, 1677. Pembagian pertama terhadap Kesultanan Cirebon. Dengan demikian terjadi pada masa penobatan 3 orang putra Panembahan Girilaya, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon pada tahun 1677. Ini merupakan babak baru bagi Keraton Cirebon, di mana kesultanan terpecah menjadi 3 dan masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Dengan demikian, para penguasa Kesultanan Cirebon berikutnya adalah 1. Sultan Keraton Kasepuhan, Pangeran Martawijaya, dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin, 1677–1703. 2. Sultan Kanoman, Pangeran Kartawijaya, dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin, 1677–1723. 3. Pangeran Wangsakerta, sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati, 1677–1713. Perubahan gelar dari Panembahan menjadi Sultan bagi 2 putra tertua Pangeran Girilaya ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, karena keduanya dilantik menjadi Sultan Cirebon di ibu kota Banten. Sebagai Sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat, dan keraton masing-masing. Pangeran Wangsakerta tak diangkat menjadi Sultan melainkan hanya Panembahan. Ia tak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri, akan tetapi berdiri sebagai Kaprabonan Paguron, yaitu tempat belajar para intelektual keraton. Dalam tradisi kesultanan di Cirebon, suksesi kekuasaan sejak tahun 1677 berlangsung sesuai dengan tradisi keraton,
di mana seorang sultan akan menurunkan tahtanya kepada anak laki-laki tertua dari permaisurinya. Jika tak ada, akan dicari cucu atau cicitnya. Jika terpaksa, maka orang lain yang bisa memangku jabatan itu sebagai pejabat sementara. Perpecahan dua Kesultanan Cirebon, 1807. Suksesi para sultan selanjutnya pada umumnya berjalan lancar, sampai pada masa pemerintahan Sultan Anom IV 1798 sampai 1803, di mana terjadi perpecahan karena salah seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan. Kehendak Pangeran Raja Kanoman didukung oleh pemerintah kolonial Belanda dengan keluarnya Besluit bahasa Belanda, surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang mengangkat Pangeran Raja Kanoman menjadi Sultan Charbon Kacirebonan tahun 1807 dengan pembatasan bahwa putra dan para penggantinya tak berhak atas gelar Sultan, cukup dengan gelar Pangeran. Sejak itu di Kesultanan Cirebon, bertambah satu penguasa lagi, yaitu Kesultanan Kacirebonan, pecahan dari Kesultanan Kanoman. Sementara tahta Sultan Kanoman kelima jatuh pada putra Sultan Anom keempat yang lain bernama Sultan Anom Abu Soleh Imamuddin 1803 sampai 1811. Masa kolonial Belanda di Cirebon. Sesudah kejadian tersebut, pemerintah kolonial Belanda pun semakin dalam ikut campur dalam mengatur Cirebon, sehingga semakin surutlah peranan dari keraton-keraton Kesultanan Cirebon di wilayah-wilayah kekuasaannya. Puncaknya terjadi pada tahun-tahun 1906 dan 1926, di mana kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan disahkannya Gemeente Cirebon Kota Cirebon, yang mencakup luas 1.100 hektar, dengan penduduk sekitar 20.000 jiwa. Kota Cirebon kembali diperluas menjadi 2.450 hektar. Pada masa kemerdekaan, wilayah Kesultanan Cirebon menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, wilayah Kesultanan Cirebon tercakup dalam Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, yang secara administratif masing-masing dipimpin oleh pejabat pemerintah Indonesia yaitu wali kota dan bupati.